Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Panggilan untuk Bertahan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan untuk bertahan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah bagaimana supaya kita tetap boleh bertahan dalam peperangan kosmik atau peperangan kebenaran ini. Ayat hafalan Efesus 6 ayat 10 hingga 11 mengatakan, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Saudara, untuk memahami pelajaran kita pada minggu ini, ada baiknya Anda membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Sebelum kita masuk di dalam pendahuluan Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, ada baiknya saudara kita bincang pertanyaan ini. Apakah memang kita sedang berperang? Fokus Sekolah Sahabat 12 pada minggu ini ialah kita menang atau kita boleh berdiri teguh jika kita menggunakan senjata Tuhan. Kita sedang berada di dalam perang kosmik antara dua kerajaan. Oleh itu, apabila kita menyertai kerajaan Yesus, kita menjadi sebahagian daripada pertahanannya atau tenteranya. Apabila memasuki pertempuran, kita tidak boleh bergantung pada kekuatan, senjata, atau kebolehan kita sendiri. Sumber kuasa kita adalah dari Yesus Kristus. Kita berperang dengan berpakaian perisai Tuhan dalam peperangan yang telah dimenangi oleh Yesus. Untuk mempelajari lebih dalam Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk ke tajuk yang pertama, yaitu ucapan pertempuran. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna ucapan atau teriakan Paulus ini? Apa persiapan perang yang perlu dilakukan menurut buku Efesus? Efesus 6 ayat 10 hingga 11 mengatakan, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Apabila tentara purba bersedia untuk pergi ke medan perang, general akan berdiri di hadapan dan mengumpulkan orang-orangnya untuk memberi semangat kepada mereka untuk pertempuran yang akan datang. 1 Samuel 4 ayat 9. Tetapi apabila umat Tuhan menghadapi tentara, seruan rally itu merangkumi aspek yang berbeza. Keberanian askar bukan lagi berdasarkan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada fakta bahwa Tuhan berperang untuk mereka. Ulangan 20, 2 Tawarik 32. Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat Efesus dengan seruan untuk berperang, menggesa orang percaya untuk mengambil pendirian mereka dalam peperangan gereja melawan kejahatan. Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Menyadari pertempuran rohani yang kita hadapi, Paulus menggalakkan kita untuk menguatkan diri kita dalam Tuhan dan dalam kuasa-Nya. Kita hanya boleh mengatasi musuh yang jauh lebih berkuasa daripada kita dengan bergantung kepada Kristus dan memakai baju besinya atau perisainya. Soalan perbincangan, Anda boleh bincang pertanyaan-pertanyaan ini. Apa peperangan kita masa kini? Fizikalkah? Apakah yang seharusnya diajarkan oleh amaran Paulus bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan musuh? Apa satu-satunya harapan kita untuk menang? Kita masuk ke tajuk yang kedua, yaitu mencari kekuatan dalam Kristus. Jadi pertanyaan, apa kekuatan kita dalam melawan musuh-musuh yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Bagaimana Yesus memberikan kekuatan ini? Bagaimana kita mendapatkan kekuatan ini? Efesus 6 ayat 11 hingga 20. Saya baca dari ayat yang ke-11, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus mengakhiri suratnya dengan satu seruan kuat untuk berperang yang menyatukan tema dan ide yang penting untuk surat itu secara keseluruhan. Dia bermula dengan mengumumkan tema keseluruhan kesimpulan yang ditawarkan dalam nada teriakan pertempuran seorang komandan atau panglima. Dia katakan dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Konflik atau peperangan yang mengelilingi kita bukanlah perang melawan kita sebagai askar secara literal dengan askar lain, tetapi perang antara Tuhan dan Satan, yang kita sebutkan The Great Controversy. Walaupun Satan memberi tumpuan untuk menyerang gereja, setiap anggota disokong atau diperkuatkan oleh 3 pribadi Trinity, yaitu Yesus yang memberi kita kuasanya. Ayat 10. Yang kedua, Tuhan Bapa, Dia menyediakan senjatanya untuk kita. Efesus 6 ayat 11. Dan yang ketiga, Tuhan Roh Kudus, Dia mempersiapkan kita dengan senjata untuk menyerang. Ayat 17 dan rancangan pertempuran ayat 18. Untuk membincangkan lebih dalam, Anda bincang pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran melawan raja kejahatan? Kedua, bagaimana kekuatan ini kita boleh terima dari Tuhan? Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu kontroversi besar dalam surat Paulus. Apa kontroversi besar di dalam surat Paulus ini sebenarnya? Efesus 6 ayat 11 hingga 20 seperti yang kita sudah baca sebentar tadi ya. Nah, dengan menggunakan bahasa ketenteraan yang jelas, Paulus menggesah kita untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 11. Dengan penutup dada kebenaran dan kasih. Dan sebagai ketopong pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tuhan tidak bercakap tentang konfrontasi atau konflik secara fisikal. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 4. Nah, bagaimana kita boleh terlibat dalam konflik kosmik ini? Efesus 6 ayat 12. Karena kasih, Tuhan memberi kita kehidupan dan memasukkan kita ke dalam tenteranya. Efesus 2 ayat 4 hingga 6. 2. Dia menggunakan kita sebagai duta kepada kuasa musuh. Efesus 3 ayat 10. 3. Dia menguatkan kita dengan kuasa. Efesus 3 ayat 16. Keempat, Dia menyediakan karunia untuk memperlengkapi kita. Efesus 4 ayat 7 dan 12. 5. Dia mengenakan kebenaran dan kekudusan kepada kita. Efesus 4 ayat 24. Dan yang terakhir ke-6, Dia memberikan kita senjatanya untuk menghadapi pertempuran. Efesus 6 ayat 13. Untuk soalan perbincangan, Anda bincang pertanyaan-pertanyaan ini. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ngamkah kalau saya katakan ini berkaitan dengan virus, bakteria di udara, web atau signal siaran TV, radio, signal internet di udara, dan lain-lain? Bolehkah kuasa jahat menggunakan ini untuk menyerang kita? Yang kedua, apalagi kontroversi besar yang sedang berlaku dalam hidup kita? Kongsikan bagaimana Anda menghadapi kontroversi besar ini. Tajuk yang keempat, berdiri di medan perang purba. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita boleh berdiri teguh di medan perang kontroversi besar ini? Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 hingga 14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan.
Pertempuran pada zaman dahulu berlaku dalam 3 fasa. Yang pertama, fasa pertama, maju ke arah musuh. Kedua, berdiri teguh dan mempertahankan kedudukan dalam pertempuran tangan ke tangan, yaitu physical ke physical. Dan yang ketiga, bergerak maju lagi dan memaksa musuh berundur. Nah, titik penentu yang menandakan kemenangan adalah fasa kedua. Jika mereka boleh berdiri teguh dalam kedudukan mereka, mereka boleh memaksa musuh untuk berundur. Apa arti rohani dalam peperangan kosmik? Paulus mengajak kita untuk berdiri teguh melawan tipu daya setan, untuk menentang pada hari yang jahat, dan setelah menolak musuh, untuk terus berdiri teguh. Perpaduan atau kesatuan juga memainkan peranan penting dalam mencapai kemenangan. Setiap kita dipanggil untuk bersatu menentang musuh. Filipi 1 ayat 27. Soalan perbincangan, apa maksud berdiri teguh ini sebenarnya? Supaya apa? Apa yang perlu kita teguhkan? Tajuk yang kelima, yaitu bertempur menentang kuasa jahat. Bagaimana kita bertempur menentang kuasa jahat ini? Efesus 6 ayat 10 hingga 20, seperti yang kita juga baca sebentar tadi ya. Selalunya kita tersilap mengenal pasti musuh. Kita pikir musuh adalah bos yang mengancam untuk memecat kita jika kita tidak bekerja pada hari Sabat. Atau adik-beradik kita yang bercakap kata-kata yang menyakitkan hati kita. Saudara, musuh sebenar tersembunyi di belakang. Kuasa yang menguasai dunia kegelapan ini adalah kuasa rohani yang jahat. Efesus 6 ayat 12. Musuh kita ialah Satan dan para malaikatnya. Jangan kita memandang rendah akan kuasa mereka. Mereka lebih kuat daripada kita. Satan boleh menggunakan apa saja untuk menentang kita. Oleh itu, Tuhan menggesa kita untuk memakai baju besinya atau perisainya, berjuang dengan kekuatan Tuhan sendiri untuk mencapai kemenangan. Dengan senjata ini, kita tidak akan gagal. Kemenangan dijamin karena Tuhan menyertai kita. Roma 16:20, 1 Korintus 15 ayat 24. Untuk soalan perbincangan, bincangkan pertanyaan ini. Apa tumpuan atau titik poin musuh ini mau serang kita sebenarnya? Apa strategi kita menentang musuh yang cuma menjatuhkan kita dalam dosa? Pena Inspirasi menjelaskan, semua yang ingin menjadi askar salib Kristus mesti mengenakan baju besi dan bersiap sedia untuk konflik. Mereka tidak seharusnya gentar dengan ancaman atau takut dengan bahaya. Mereka mesti berhati-hati dalam bahaya, namun tegas dan berani dalam menghadapi musuh dan melakukan pertempuran untuk Tuhan. Ganjaran terakhirnya adalah untuk berkongsi dengan Kristus takhta kemuliaan abadi. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, dengan menyertai gereja, orang Kristen secara otomatis terlibat dalam pertempuran rohani, yaitu pertempuran kosmik. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu risau karena kekuatan dan perisainya datang daripada Tuhan. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang Kristen atau orang percaya ialah berpegang teguh kepada pendiriannya di dalam Tuhan, tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita memahami pelajaran kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kesempatan mempelajari sekolah sahabat ini dan memahaminya. Karena Tuhan memberikan pengertian pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.